bagaimana seorang dalang kuat menahan rasa kencing. Nah, di sini saya ingin buka rahasianya ya. Banyak kan komen-komen tentang yang belum tahu bahwasanya dalang itu adalah sakti karena bisa menahan kencing. Terus ada yang dalang itu pakai pampers supaya apa kuwi jenenge nek nguyuh kalau kencing bisa tertahan di pampers. Ada yang lebih ekstrim pakai selang. Nah, edan mangawur-awur rahan tenganing adurit ngemping lara ngencak pati gawe perkara karo panjang gripik wis arep nyawamu mentas megur anyar kowe. Ayo yen pancen ping gawe gara-gara ana panjang gripik iki tumenggung Sarada. Ketokno kadidanjongan tumpang saka rapele dodok danem dengklek ngenten derajat apa. Dadam. Hoi. Hoi, biar pe. Ayo. Ayo. Sambato. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di channel. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video ya guys, tentang banyak pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan seorang dalang. Dalang itu merupakan sebuah pekerjaan nyolah ke boneka yang terbuat dari kulit yang diiringi dengan gamelan. Dengan adanya intinya komplit di dunia perdalangan itu komplit, ada seni tari, ada seni lukis, ada seni pahat, ada seni nyanyinya, intinya komplit ya. Tapi di sini saya tidak akan mengupas tentang apa yang saya sebutkan tadi. Saya hanya ingin memberikan sebuah penjelasan kepada panjenengan semuanya, terutama bagi para penggemar wayang kulit. Memang pekerjaan dalang itu adalah salah satu pekerjaan yang terberat, bisa dikatakan di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kenapa? Semuanya gerak, mulai dari mata tidak boleh ngantuk, terus pikiran tidak boleh kosong, mulut selama berjam-jam ngomong, tangan keduanya nyolah ke wayang, kaki ngeprak dan menahan lapar. Padahal
pekerjaan dalang itu selama rata-rata ya, untuk sekarang ukuran sekarang itu rata-rata 6 sampai 5 jam. Kalau zaman dulu itu sekitar 8 sampai 7 jam. Tapi karena situasi dan kondisi sudah berubah, sekarang antara kisaran 6 sampai 5 jam. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terutama penggemar wayang, terutama lagi para netizen, orang awam, tentang bagaimana seorang dalang kuat menahan rasa kencing. Nah, di sini saya ingin buka rahasianya ya. Banyak kan komen-komen tentang yang belum tahu bahwasanya dalang itu adalah sakti karena bisa menahan kencing. Terus ada yang dalang itu pakai pampers supaya apa kuwi jenenge nek nguyuh kalau kencing bisa tertahan di pampers. Ada yang lebih ekstrim pakai selang. Nah, ini kan sebenarnya sudah beberapa saya jelaskan di vlog live ya. Cuma kadang itu vlog itu kan campuran banyak. Nah, di sini saya khusus ingin menjelaskan kesaktian dalang menahan kencing. Ini ya, ini analis penelitian saya pribadi loh ya. Karena saya sebagai pelakunya. Tapi dengan catatan seorang dalang yang sehat, tidak mempunyai penyakit atau sehat di dalam dalangnya. Kenapa dalang itu bisa menahan kencing? Karena gini. Karena kita saat mendalang, pikiran kita bukan di sini, di kandung kemih ya. Tempat kencing itu kan kandung kemih atau apa ya bahasanya. Itu tidak tertuju di situ. Karena saat dalang itu kita fokus ke pekerjaan. Bagaimana nanti lokasi yang akan saya pentasi, bagaimana nanti penontonnya, bagaimana situasi dan kondisi yang akan digelar wayangan. Belum itu memikirkan nanti lakonnya bagaimana, omongannya wayang bagaimana, supaya bisa menarik penonton loh ya. Di sini ini seneng sabet atau seneng hura-hura atau seneng lucon atau apa, ini dalang terlalu fokus, belum iringan nanti bagaimana. Terutama dalang yang tidak saat dalang tidak membawa kru ya, itu agak berat karena harus menyesuaikan iringan. Nah, di sini kita berpikirnya di situ tanpa memikirkan ini kenceng atau tidak. Terus saat kita dalang, kita fokus ke pakliran dan kita mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat itulah, ini mbak menawa ya, karena saya sendiri bukan seorang dokter atau ahli biologi, tapi fakta yang di lapangan yang saya lakukan itu. Jadi di saat terutama di hawa dingin ya, kalau kita saat pentas di tempat pegunungan atau cuacanya itu dingin, itu kebanyakan itu sering kencing. Nah, bagaimana kita mensiasati agar tidak terasa kencing? Nah, saat itulah kita harus gerak, mengeluarkan semua tenaga, kita keringat, akhirnya tidak terasa kencing. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasanya dalang yang berkeringat dan fokusnya tidak tertuju ke kencing itulah wong nek krasa nguyuh terasa hilang, tidak terasa nguyuh, arep nguyuh krasa nguyuh itu hilang. Jadi kalau kita konsentrasi ke pakliran,
kita sabetan, perang kita gerak semuanya, kaki gerak, tangan serakatan ini terus begini, kita ngomong bla 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 bla. Di saat perang itulah kita mengeluarkan keringat. Nah, saya pikir bahwasanya air kencing itu akan berlari menjadi sebuah keringat ini. Itu logika saya, penelitian saya pribadi begitu. Tapi kalau masalah ilmu biologis, ilmu kedokteran saya kurang paham, karena ini yang saya lakoni selama ini. Itu begitu, karena pas saat kalau kita dalang tadi di cuaca dingin agak mulai terasa agak koyok krosong nguyuh, akhirnya saya gerakkan akhirnya menjadi keringat, akhirnya tidak terjadi krosong nguyuh itu, terasa kencing, mau kencing itu enggak, itu sampai pagi. Nah, jadi kesimpulannya begitu guys, kesimpulannya bahwa kenapa dalang itu bisa menahan kencing, karena kita fokusnya bukan di situ, intinya di situ. Kita fokusnya memikirkan bagaimana nanti pakliran sukses, intinya itu. Mulai mensinkronkan pengiring, mensinkronkan pakliran, mensinkronkan situasi dan kondisi. Itulah kenapa bisa menahan kencing. Ngoten nggih? Semoga jawaban saya tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan tentang kenapa dalang bisa menahan kencing. Jadi tidak ada kok jopo montron iku ora eneng terus memakai ini tidak. Jadi itu kita logika, hanya main logika saja. Oke, semoga ini panjenengan bisa ngerti atas jawaban saya. Kalau kira-kira kurang puas izin pamunten, karena saya bukan ahli biologi atau dokter atau apa. Ini hanya sing tak lakoni ngonten niku. Ngatur nggih guys. Semoga niki terjawab. Nanti akan saya buat video-video lagi yang kira-kira menjadi sebuah pertanyaan panjenengan. Ngaten. Terima kasih matur nuwun. Semoga sukses semuanya, sehat semuanya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.